Apakah benar Yesus punya Tuhan? Pertanyaan ini sering muncul, bukan hanya dari orang yang meragukan iman Kristen, tetapi juga dari orang percaya yang ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya Yesus. Di satu sisi, Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun di sisi lain, kita juga menemukan bahwa Yesus berdoa kepada Allah, bahkan menyebut Allah sebagai Bapakku dan Allahku. Lalu, bagaimana kita memahami hal ini dengan benar? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat keseluruhan kesaksian Alkitab, bukan hanya satu ayat yang berdiri sendiri. Pertama, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1:1 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Firman yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Lihat Yohanes 1:14. Ini berarti sejak kekekalan Yesus bukan sekadar manusia atau nabi, melainkan Allah itu sendiri. Namun, ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak datang dalam kemuliaan penuhnya sebagai Allah, melainkan merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Filipi 2:7 menjelaskan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Disinilah kunci untuk memahami pertanyaan tadi. Ketika Yesus hidup di dunia sebagai manusia, ia hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Allah Bapa. Dalam posisinya sebagai manusia sejati, Yesus menunjukkan ketergantungan penuh kepada Bapa. Karena itu, ia berdoa, menyembah, dan taat kepada Allah. Contohnya terlihat jelas dalam Yohanes 17:3, di mana Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ayat ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Namun sebenarnya ayat ini menunjukkan relasi antara Yesus dan Bapa. Dalam karya keselamatan Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Hal yang sama terlihat setelah kebangkitannya. Dalam Yohanes 20:11, Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kemanusiaannya, Yesus tetap mengakui Bapa sebagai Allahnya. Lalu, apakah ini berarti Yesus lebih rendah dari Allah? Tidak. Kita perlu membedakan antara hakikat dan peran. Dalam hakikatnya, Yesus adalah Allah setara dengan Bapa. Tetapi dalam perannya, sebagai manusia dan sebagai juru selamat, Yesus dengan sukarela merendahkan diri dan taat kepada Bapa. Ketaatan ini bukan karena ia lebih rendah dalam natur, tetapi karena ia menjalankan rencana keselamatan. Ibrani 5:8 mengatakan, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Ini bukan berarti Yesus sebelumnya tidak taat, melainkan ia mengalami ketaatan itu secara nyata sebagai manusia. Lebih jauh lagi, Alkitab juga menyatakan kesatuan antara Yesus dan Bapa. Dalam Yohanes 10:30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini begitu kuat sehingga orang-orang Yahudi saat itu ingin melemparinya dengan batu karena mereka mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi, bagaimana kita merangkum semuanya? Ya, benar Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya. Tetapi itu terjadi dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya, ia hidup dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Bapa. Namun dalam keilahiannya, ia adalah satu dengan Bapa Allah sejati. Dengan kata lain, Yesus bukan punya Tuhan dalam arti ia adalah makhluk yang menyembah Allah seperti kita. Sebaliknya, ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang rela merendahkan dirinya demi menyelamatkan kita. Pemahaman ini membawa kita pada kekaguman yang lebih dalam. Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi datang mendekat, hidup seperti kita, menderita, bahkan mati di kayu salib. Semua itu dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, namun juga anak yang taat kepada Bapa. Dan disitulah inti iman Kristen, bukan sekadar memahami siapa Yesus, tetapi percaya kepadanya, mengenalnya, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh.